Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Study With Me. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pedagogik. Apa sih itu pedagogik? Menurut bahasa Yunani, pedagogik itu terdiri dari kata pais genetif yang artinya anak, dan sedangkan agogos itu adalah memimpin. Sehingga pedagogik itu adalah memimpin seorang anak. Tetapi menurut bahasa Latin itu kita diberikan sebuah teknik atau mengajari seorang anak, mengajari anak, yang dimana dalam teknik itu kita perlu mengetahui bahan ajar yang akan digunakan ketika kita menjelaskan kepada siswa gitu. Nah, dalam hubungan pedagogik dengan teknik pengajaran, di mana beberapa definisi dari Sudarwan Danim tahun 2010 itu sudah memaparkan bahwa dalam mengajari seorang anak itu perlu adanya teaching atau pengajaran, teknik dan metode kerja guru dalam mentransformasikan konten pengetahuan, merangsang, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengertian ini ditempatkan kepada guru pada posisi sentral yang arti secara umum. Nah, secara umum itu pun mengetahui teknik-teknik ajar sehingga bahan ajar yang mereka sudah siapkan itu sudah mampu ditransformasikan. Pengetahuan yang ingin dibawakan, pengetahuan yang ingin disalurkan itu mudah untuk dipahami oleh siswa. Nah, yang kedua, di dalam definisi dari Sudarwan itu, kita perlu adanya belajar, di mana proses siswa mengembangkan kemandirian dengan secara inisiatif dalam memperoleh dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Maksudnya, seorang siswa ketika ditransferkan sebuah materi atau sebuah pengetahuan, siswa diberikan kesempatan atau siswa lebih menginisiatif lagi mencari lebih dalam tentang pengetahuan apa yang akan diajarkan, apa yang diberikan begitu. Jadi siswa harus lebih aktif dalam bertanya terhadap materi yang telah diajarkan atau materi yang sedang berlangsung. Nah, definisi yang ketiga yaitu hubungan mengajar dan belajar dengan secara faktor lain yang ikut mendorong minat pedagogi, sehingga hubungan ini sangat bermakna kepada siswa yang dimana dibimbing juga oleh guru atau kegiatan belajar yang berpusat kepada siswa, namun tetap di bawah bimbingan guru. Nah, yang keempat definisinya yaitu adanya hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengarahan atau pengaturan pada segala tahapan usia. Di dalam sebuah pedagogik, di dalam jenjang pendidikan itu sangat berbeda-beda teknik penyaluran informasi, penyaluran materi, penyaluran pengetahuan itu sangat berbeda, di mana kita harus juga mengetahui teori belajar. Dari umur segini kita harus pakai metode apa, umur SMP kita harus pakai metode apa, bahkan umur SMA itu kita harus menggunakan metode apa. Nah, sehingga orang guru itu harus mampu memberikan salah satu bagian tentang cara teknik mengajar yang variatif, yang kreatif, supaya siswa tidak bosan dalam memahami materi yang telah diajarkan atau yang sedang berlangsung. Sehingga definisi yang telah kalian tahu, maka secara efektif pedagogik itu mencoba menggabungkan alternatif strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan intelektual, memiliki keterhubungan dengan dunia yang lebih luas, lingkungan kelas yang kondusif, dan pengakuan atas perbedaan penerapan pada semua mata pelajaran. Mungkin konsep dasarnya dari pedagogik itu kita harus mampu mengetahui apa itu dari konsep belajar, kemudian teknik mengajar, bahkan sampai kita harus tahu cara mengajar siswa.
Nah, sehingga dari definisi itu, secara sederhana metode atau praktik mengajar itu disebut sebagai pedagogik. Nah, secara sederhana, yaitu pedagogik adalah teknik atau metode praktik untuk mengajar kepada siswa yang meliputi, kita harus tahu, gaya mengajar, yang kedua itu mengajar teori, yang ketiga itu umpan balik atau penilaian. Nah, dari konsep itulah kita sebagai guru harus mampu menguasai ketiga terapan itu. Terima kasih. Mungkin hari ini cukup. Terima kasih.